wah ini pendek la pendek kod wala sukro wala kod aturkan wala kod bukan ditahan wala kod wala kod a ifa nanti menghadapi c dimasukkan ke dalam hidung atau betul-betul azashe maca ismo pasti materi ke depannya ada alif dipisah kalimat ajana satu kalimat ilaika satu kalimat jadi maca ismo pasti bagiannya I pendek lai matin ka pendek a mabada panjang dua kaki ya mata berarti dua kaki juga ya bayi pendek I pendek mabada menjadi menjadi hasil ini bayi madari diri syukur kalau berhenti di waktu jim menjadi wah pendek ma atau di panjang dua kaki yang pendek su pendek di pendek aja itu pasti samanya materi ke depannya ada alif dipisahkan il alif lam samsia alif koma ya kubur alif lam samsia koma ya fa pada panjang dua kaki si pendek materi ru madari diri sukun walau qad anzalna ilaika ayatin bayinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun walaqad dan sesungguhnya anjana kami telah menurunkan ilaika kepadamu maksudnya kepada umat manusia ayatin ayat-ayat bayinatin jelas wama dan tidak yang perlu mengingkari biha dengan ayatnya tersebut ila kecuali al-fasikun orang-orang fasik artinya dan sungguh kata Allah bersumpah dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepada Muhammad dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik. Konteks ayat ini adalah bagian dari bantahan Allah terhadap orang-orang Yahudi. Ya. Namun demikian, siapapun yang diperlakukan seperti tersebut dalam ayat ini, maka mereka disebut fasik. Maka demi Tuhan kata Allah, tidaklah wajar bila orang-orang di dalam Yahudi itu atau siapapun menolak kebenaran Al-Quran. Karena sesungguhnya kami dengan menugaskan Jibril telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kandungannya serta bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Al-Quran diturunkan dari Allah melalui malaikat Jibril, ada yang langsung dari Allah. Artinya langsung dari Allah yaitu surat Bani Israil ya. Ayat sana itu perintah sholat langsung. Tapi ayat-ayat yang lainnya semua dengan perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu mempunyai ya, karena Nabi Muhammad telah melihat asli malaikat Jibril mempunyai sayapnya 600 sayap. Bayangkan subhanallah, luar biasanya malaikat Jibril yang paling dicintai oleh Allah malaikat Jibril atau malaikat subhanallah luar biasa. Nah itunya bukti-bukti kebenaran, bukti kebenaran bahwa Al-Quran itu benar. Ada turunnya hujan, ada siang dan malam, ada hidup dan mati. Itu kan bukti. Ada kaya, miskin. Itu bukti Al-Quran. Karena yang subhanallah masih tidak percaya. Orang-orang Yahudi tidak percaya terhadap Al-Quran, membantah. Ya. Dikutuk oleh Allah subhanallah. Terus Al-Quran itu menjadi hudan, petunjuk bagi manusia subhanallah ya. Tapi kebanyakan manusia mengingkari terhadap Al-Quranul Karim. Padahal itu nanti SOP yang perlu dipegang oleh kita, diamalkan oleh kita. Jangan sampai aturan-aturan dari Allah lepas. Aturan-aturan Allah itu dari Al-Quranul Karim ada semua komplit Al-Quranul Karim. Cuma kita peraturan kita mah Islam di bangunannya cuma cukup Al-Quran deh. Kajian baca sebuah buku di pemandangan. Maksudnya kalau mau baca Al-Quran, siapapun ya subhanallah. Oh, kamu sholat
hatinya selain mereka yang tertutup mata hatinya. Orang yang mengingkari Al-Quran itu orang yang tertutup hatinya. Sing mereka kumaha lewat jalan apapun ayo asup dari binatang melihat punya telinga tapi mendengar Al-Quran terkadang mendengar Al-Quran manusia itu seperti binatang dan Al-Quran yang mengatakan seperti itu subhanallah ya, karena hatinya sudah mengingkari dan tertutup. Mereka itulah disebut sebagai orang fasik, orang yang tidak mendengar Al-Quran, orang yang tidak mendengar adab, tertutup hatinya, tidak mau menjalankan perintah Al-Quran. Sama dengan orang fasik. Yang disebut fasik itu sebenarnya Quran surat Al-Baqarah yang kita bacanya namanya surat Al-Baqarah, artinya sapi betina. Surat Madaniyah sebanyak 286 ayat diturunkan di Madinah. Al-Quran Karim 30 juz. Surat yang paling panjang itu surat Al-Baqarah 280. Bisa baca boleh? Di luar kepalanya, di luar kepala ulama dia baca, di kepala ulama dia asuk jalan. Mungkin ayat pertama alif lam mim, terus anu dihafalkan surat orang teh Allahu la ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dibacakan apa? Terus sering dibaca oleh kita mah ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa itu mah? Ingat puasa di Ramadan sebentar lagi. Besar 27 hari ini. Wah, 27 hari ini kita puasa. Disambut oleh orang gembira subhanallah katanya puasa Ramadan sebenarnya. Besoknya alhamdulillah. Tak urang teh anu Al-Qur'an anu paling banyak surat teh surat Al-Baqarah. Sabaraha cenah 280. Ya, eta nya urang ayat terakhir we. Ayukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa kasabat. Tanya sok dibaca dengan hari imam subhanallah tenang naon terus berproses manusianya ujung-ujung bisa nya langsung asalkan naon sri continue kumaha ayat continue nawa itu nih Allahumma paksakeun wal kareun taeta dipaksakan jadi karya kurang pasti bisa tak kurang kan dipaksakeun bangun ayeuna nya subuh dipaksakan kurang ingat kajian dia paksakan coba kamu tuh dipaksakan mau datang ke masjid hari kue mau tadi terus saya versi sekarang di masjid teh apa asal versi dia mana kue jenolnya kalau mana coba versi teh tuh apanya coba luar biasa ditanya surat Al-Baqarah ayat 88 mau apa katanya kalau versi mau apa hebat manusia itu sebenarnya penamaan Al-Baqarah karena di dalamnya terdapat kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah Ta'ala kepada Bani Israil yang terdapat di ayat 67 sampai 74. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Musa jawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Dilanjutkan dengan ayat 67-nya, qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala tidak saudara naon subhanallah merintah sholat itu perjalanan Isra Mi'raj satu jauhna sapu tinggi itu banyak tidak percaya yang meyakinkan bahwa waktu itu adalah apa Abu Bakar, maka disebut Abu Bakar Siddiq, orang yang membenarkan betul itu Rasulullah berangkat Isra Mi'raj subhanallah. Makanya Abu
Abu Bakar awalnya Abu Bakar jadi Siddiq. Ya, jadi Abu Bakar Siddiq yang membenarkan Rasulullah perjalanan Isra dan Mi'raj. Orang-orangnya adalah sholat 5 waktu. Eta sebenarnya masa itu ya cukupnya. Cukupnya. Terlalu baik kembali. Yeah.